Oke, materi strategi operasional di sisi perusahaan kita akan bahas saat ini. Oke, goalnya apa sih materi ini? Materi diharapkan mahasiswa mampu merancang operasional manager system OMS ya, operational management system, dan menjelaskan hubungan antara bisnis, corporation, dan manufacturing pada setiap perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan operasi dan mengevaluasi praktek dalam sistem manajemen operasional. Ya, di outputnya begitu ya. Jadi ada hubungan bisnis, korporasi, dan manufacturing. Ya, manufacturing tentunya dalam konteks produksi di sisi perusahaan yang memproduksi. Kalau services adalah terkait operasional ya. Jadi kata kuncinya tadi ya, operational system, merancang operational management system, menghubungkan, mengkorelasikan bisnis, corporation, dan manufacturing, dan membandingkan tujuan yang dicapai di si bisnis tersebut dan tujuan langkah-langkahnya. Nah, untuk bisa membuat suatu perencanaan operasi perusahaan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih perencanaan koperasi yang tercakup di dalamnya, antara ada visi, misi, strategi, dan tujuan strategi, standar indikator keberhasilan ya. Jadi ada KPI juga, Key Performance Indicator-nya, ada targetnya, dan ada lagi program kerjanya, action plan, bahkan pemakaian dari sumber daya perusahaan ya, terkait dengan cost-nya, resource lainnya, manpower, dan sebagainya. Dan karena BIS itu adalah basis berorganisasi, makanya ini sama seperti kalian sedang berorganisasi di lembaga kampus, misalkan di UKM ya, ini kegiatan mahasiswa, maupun di himpunan mahasiswa, kok sama ada visi misi gitu kan. Karena organisasi itu pasti ada visi misi. Apa sih visi misi, kita akan bahas nanti seperti itu. Oke ya. Nah, dari dalam model pengembangan manajemen operasional, yang pertama kita harus menentukan model strategi operasi sebagai satu pilihan ya. Dari berapa output, dari berapa perspektif terkait pertimbangan lingkungan dan juga kondisi organisasi, kita akan melakukan sebuah pilihan strategi. Dari pilihan strateginya, syarat pelaksanaan, dan program lainnya, sehingga terdapat strategi usaha ya, dan endingnya lanjut ke mutu, biaya, dan manajemen perubahannya ya. Nah, kalau kita bicara model pengembangan strategi manajemen operasional ini, kalau kita lihat dari awal itu kita melakukan pengamatan lingkungan, pengamatan terhadap observasi terhadap lingkungan sekitar, dari sisi customer, dari sisi vendor, dari apa, kita coba melihat ya, dari ruang lingkup sosial dan tugas ya. Di sisi internal kita bisa membahas dari sisi struktur, budaya, dan sumber daya. Nah, dari itu semua kita masuk melakukan perumusan strategi. Apa sih strategi kita dari sisi manajemen operasional dalam mendapatkan outcome bisnisnya? Nah, tentu kita untuk memperkuat landasan, kita membutuhkan strategi dari sisi visi dan misi ya. Ada visi, ada misi, ada goal atau tujuan, ada strategi, dan ada kebijakan. Nah, kalau sudah dibuat perumusan tersebut, dilakukan implementasi strategi. Ada program, ada budget, ada prosedur, dan sebagainya, sehingga itu menjadi acuan dalam bekerja. Dan endingnya semua itu harus dilakukan namanya evaluasi ya, dan pengendalian ya. Dan semua itu harus diukur dari sisi kinerjanya ya. Dan semua itu endingnya harus dikawal dengan adanya feedback ataupun umpan balik. Nah, itulah flow proses dari sisi strategi manajemen operasional. Ya, ini sama seperti ilmu basicnya sebuah manajerial, ada PDCA, ada plan, do, action, dan correction. Bagaimana kita mengevaluasi proses yang sudah kita buat, dan itu kita melakukan planning dulu ya terhadap apa yang kita akan lakukan.
Oke, kita bahas satu persatu. Pengamatan lingkungan. Buku The Art of War oleh Sun Tzu mengatakan, ini salah satu pepatah yang sering kita dengar ataupun yang agak, ketahuilah musuh diri sendiri, daerah dan cuaca dengan baik, maka akan diperoleh kemenangan total. Ini kutipan dari buku Sun Tzu yang terkenal, ataupun kenali musuh Anda akan menang. Gitu. Jadi kita harus tahu lawan kita seperti apa, sehingga kita bisa makanya ada analisa SWOT ya, ada analisa strength, weakness, opportunity, dan threat. Kita tahu kelemahan kita di mana, dan kita juga tahu kekuatan kita di mana, kekuatan musuh di mana, kelemahan musuh di mana, sehingga kita lebih kuat. Jadi jangan bermain di area yang kita tidak kuat, ya, kalian akan konyol, kalian akan kalah gitu kan. Nah, tapi kalian harus kuat gitu kan. Kalau pernah baca buku ya Goliath and the Lion gitu kan, itu bagaimana bisa mengalahkan raksasa karena dia mengambil kekuatannya dia gitu kan, ketapel, kekuatan dari sisi ketapelnya dan sebagainya. Seru lah kalau kita belajar filosofi ya terkait dengan strategi ya. Dan bicara lingkungan, kita bagi dua, lingkungan eksternal dan internal. Oke, itu dari sisi pengamatan lingkungan. Kenapa kita lingkungan? Karena tadi kita untuk mengenali karakter musuh kita atau pasar kita ataupun diri kita sendiri. Jadi kita akan bermain di sisi contoh kalau kayak pemain bola, kalian kuat di kaki kiri kalian harus optimalkan kalian posisi di sebelah kanan jika banyak main kaki kiri gitu kan, ataupun ketika tendang kaki kirinya, ataupun ketika itu ya harus kalian bermain dengan kekuatan kalian. Jangan bermain kelemahan kalian, dan kelemahan itu jangan dibanggakan, tapi kalau bisa ditutupin atau dioptimalkan. Kalau bisa kalian lemah di bahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris, jangan malah kalian coba-coba apa gitu kan. Nah, itu. Tapi ditutupin juga atau gitu. Tapi jangan pernah kalian malah dihilangkan, jangan juga. Nah, kita akuin kita nggak semuanya bagus kok, kita lemah di mana gitu kan. Tapi jangan semuanya lemah, kita nggak kuat juga nanti. Oke, kita lanjut ke vision. Suatu pernyataan menyuruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Ya, jadi visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai, ataupun kapan saya mencapai apa nih, visi kalian apa nih. Nah, what we believe we can be, ya. Jadi apa yang kalian cita-citakan itu akan terjadi, ya kan. Allah tergantung prasangka hamba-hambanya gitu kan. Jadi harus kalian berdoa, ya, kan doa itu termasuk visi. Wah ya Allah, saya jadi apa, itu harus kuat. Dan jangan merubah atau meng-cancel doa kalian. Saya pengen lulus tepat waktu. Nah, kan cara pikiran bawah sadar kalian menggerakkan otak, kaki, tangan semua tuh. Wah, kan saya lulus tepat waktu, saya sempat main game, sempat lulus waktu, kan sempat apain, kan sempat. Nah, itu jadi bergejolak, berkontraksi. Ya. Nah, itu visi-visi itu menggerakkan semua. Ya, termasuk karyawan-karyawannya, tim di bawahnya juga. Oh, visi besarnya. Makanya kalau sebuah organisasi itu pasti ada visi besar, ingin menjadi perusahaan kelas dunia untuk bidang apa, atau ingin jadi kampus bidang apa dan sebagainya itu. Kampus kan juga termasuk organisasi, dia punya visi. Bahkan kan jangan kampus, program studi, prodi juga visi-visinya ada. Apalagi kehidupan kalian. Nah, kalian punya visi misi. Kemudian visi itu menjadi citraan ideal di masa akan datang ya. Karena to be lah akan datang, yang akan mempengaruhi mental orang-orang yang berhasrat mencapainya. Nah, jadi visi itu harus bikin kayak nggak semi nggak realistis lah gitu kan. Nah, itu harus visi. Makanya orang yang visioner itu visinya besar, kayak Bung Karno kan visioner banget gitu kan, pengen buat merdeka walaupun banyak orang nggak bisa dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun, ratusan tahun kita baru merdeka. Itu kan harus punya visi yang besar, orang yang visioner gitu ya. Makanya kalau pepatahnya dia yang saya pernah ini kan, bermimpilah setinggi langit gitu. Kalau kalian akan terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu
putih sekali ya kata-katanya gitu. Nah, itu harus punya mimpi, karena mimpi itu gratis, dan ketika mimpi tidak tercapai, karena jatuhnya di bintang-bintang gitu kan. Ya minimal mendekati lah, nggak harus ini. Tapi kalau orang nggak punya mimpi, hidupnya seperti air, ke bawah sana sini, itu kan jadi nggak bagus juga. Dan visi itu memberikan arah dan fokus tak terbatas, diciptakan melalui konsensus. Ya, jadi diciptakan dari gulungan-gulungan, dari proses-proses gitu kan. Nah itu visi. Makanya karena jadi orang yang visioner. Saya harus lulus, ini saya harus nikah tahun berapa, saya harus punya rumah, saya harus membantu orang tua, saya berangkatkan umroh orang tua saya harus apalagi, saya harus punya rumah, saya harus bisa wakaf, saya bangun masjid dan sebagainya, umroh, haji dan sebagainya. Itu kalian punya tanamkan dalam diri kalian ya. Nah gitu. Dan lanjut setelah visi kita masuk misi. Misi adalah pernyataan bisnis dari sebuah organisasi yang menjelaskan terkait aktivitas pencapaian. Nah, jadi strategi besarnya apa untuk mencapai visi tersebut dijelaskan di misi ya. Menyatakan alasan-alasan bisnis tentang keberadaan perusahaan, tidak menyatakan suatu hasil, tidak ada batasan waktu dan pengukuran. Ya, jadi misi itu kalau ada ukurannya itu masuk activity plan ataupun aktivitinya, tapi kalau ini visi itu masih besaran juga, makanya sini tidak menyatakan satu hasil, tidak ada batasan waktu dan pengukuran misi itu ya. Jadi what we believe we can do, lakukan sekarang ya. Dan mendefinisikan bisnis sekarang dan yang akan datang dalam bentuk nilai, produk, pelanggan, dan alasan-alasan pasar. Nah, jadi hanya angka, bentuknya angka ya gitu. Misinya omset sekian di tahun berapa, punya aset berapa. Jadi untuk mendukung visi besarnya gitu. Contoh perusahaan Gojek, visinya ingin menjadi perusahaan transportasi, perusahaan unicorn. Nah, misinya apa? Dia punya berapa value nilai perusahaan atau apa. Nah, ada satuan angkanya ataupun produknya. Oke, selanjutnya adalah tujuan strategis. Hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, perumusannya itu menjadi metode SMART. Kalau pernah belajar metode SMART, yaitu harus spesifik, measurement dapat diukur, achievable dapat dicapai, result oriented atau berfokus pada hasil, dan T-nya time bound, berfokus pada waktu. Nah, jadi kalau kalian buat satu pengukuran itu harus menggunakan metode SMART. Harus spesifik, itu harus jelas. Harus misalkan omset naik, angkanya berapa, di angka berapa, itu jelas, dapat diukur. Nah, ada satuan angkanya, achievable sudah relevan lah gitu kan. Nggak langsung muluk-muluk sampai triliunan gitu kan, kayaknya kalau muluk-muluk, tapi miliaran masih realistis lah. Terus berfokus pada hasil. Nah, outputnya yang kita dapatkan dan ada waktunya, jangan sampai tak terbatas, itu juga kurang bagus. Semua itu ada waktunya. Kan juga kuliah kan ada waktunya 4 tahun. Kalau lebih itu berarti kan kalian udah abnormal, udah nggak terukur lah, udah lebih dari batas. Terus ada per semesternya ada dan sebagainya, karena harus strategis. Nah, setelah visi, misi, dan tujuan strategis, selanjutnya kita masuk ke action plan atau rencana kerja atau program kerja. Pernah dengar ya, proker gitu kan, program kerjanya apa nih, rencana kerja, program 100 hari, program apa. Nah, itu termasuk bagian dari memanage sebuah organisasi. Nah, segala rencana yang memuat secara jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan target organisasi yang akan dilakukan guna pencapaian tujuan dan dapat organisasi telah ditetapkan di awal. Nah, dalam perumusan action plan itu sebisa mungkin memuat 5W 2H. What, when, where, who, why. Who dan how much. Apa tindakan yang diajukan, bila, mana, dan kapan tindakan itu akan dimulai, di mana diterapkan, dan siapa yang melakukan atau bertanggung jawab, dan mengapa dilakukan. Ya, dan baru masuk ke bagaimana langkahnya, seberapa besar manfaatnya. Nah, itu jadi pattern atau pola yang bisa kita terapkan dalam membuat action plan.
Ya, jadi action plan 5W 2H. Oke, tadi udah visi, misi, program kerja dan 3 program kerja. Nah, kita bagaimana manajer operasi mengelola proses transformasi yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Perubahan pada lingkungan seringkali memerlukan perubahan pada sistem operasi. Nah, proses transformasi mengubah input yaitu material, energi, tenaga kerja, modal, dan informasi menjadi output barang atau jasa yang dilakukan oleh operational management system. Oke, lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Ini gambaran terkait sistem manajemen operasional, ya. Bagaimana ada inputan, ada pekerjanya, ada manajernya, ada alat-alatnya, ada fasilitasnya, materialnya, ada energinya dan sebagainya, ya. Itu yang menjadi bahan bakunya ini, kemudian diolah jadi sebuah operation ataupun proses, ya. Nah, outputnya bisa berbentuk services ataupun barang. Goods ini maksudnya barang, ya, ataupun item. Jadi produk itu tipenya cuma 2. Orang tuh jual cuma 2 macam, yaitu item yang berbentuk atau goods istilahnya di sini, ataupun service jasa. Kalian beli pulsa itu kan services, nggak ada barangnya kan, nggak ada fisiknya, nggak ada, tapi wujudnya ataupun bisa dirasakan, manfaatnya bisa dirasakan. Ya, kalian beli kopi gitu kan, fisiknya ada gitu kan, tapi manfaatnya ya kan, karena kalau kita lihat secara fisik kopi di Starbucks maupun yang di warung kopi itu bedanya 10 kali lipat. Kalian beli kopi aja tuh, kopi sasetan aja di warung kopi itu tambah air panas berapa? 5.000. Di Starbucks bisa 50.000. Secara fisik sama nggak? Kalau lebih sama, rasa ya so-so lah gitu kan menurut saya, ya bisa, ini tergantung selera. Tapi kenapa dia bisa mahal, bisa 10 kali lipat, dari 5.000 jadi 50.000? Why? Kenapa? Ya. Nah, kita jawab dengan tadi. Karena dia mendapatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Dia mendapatkan pembeli yang mampu bayar 50.000. Dia yang tepat waktunya, tahu nih waktu orang-orang yang lagi butuh tempat yang tepatnya tuh bisa ngobrol bisnis. Di situ ngobrol bisa mencetak miliaran rupiah deal-dealnya. Waktunya juga sampai malam gitu kan, fasilitasnya ada wifi, ada lampunya, jadi wajar lah dia dengan angka segitu gitu kan. Bukan hanya sekedar kopinya yang kalau kita head to head bisa jadi kurang lebih lah sama, bener nggak? Tapi bisa bukan lipat. Nah, karena ada offering lain, ada penawaran lain selain hanya rasa dan kopi, tapi penyajiannya, tempatnya, view-nya, ya kan, dan itu dikemas dalam sebuah branding. Orang kalau udah bicara Starbucks, wah tempatnya pasti nyaman, pakaiannya luas, bersih, nggak becek, nggak remang-remang, kemudian wifi-nya kencang, AC-nya dingin. Nah, itu yang pas itu. Sama halnya kalian, ya anggap kalian ada warung, warung kelontong dan juga Indomaret, Alfamart, ya market lah, ya supermarket itu kan. Saya kan sekarang lihat pasar tuh semakin yang besar tuh kayak Giant itu kan pada udah tutup. Giant kalau besar orang pada nggak mau, orang mendingan kalau ke mall itu sekalian entertain, nggak belanja sekalian main, enggak, dia cuma main doang, belanja ya nanti dia bisa ngambil di Indomaret ataupun Alfamart ataupun yang lainnya, mart lah. Nah, karena kita juga ke situ, walaupun kita juga cinta produk lokal atau cinta warung tetangga, cuman nggak lengkap, ya kan? Karena kita bayar itu kan bukan hanya bayar harganya murah, tapi itu kan ketika masuk itu dia datang senyum itu kita bayar senyuman penjaganya, kebersihannya, parkirannya, keamanannya, AC-nya, apalagi lengkap, pilihannya banyak, stoknya lengkap. Itu kita bayar itu, bukan sekedar bayar sekedar barangnya doang, tapi ada lain-lainnya. Nah, itu kayak mindset produk. Jadi produk bukan hanya sekedar produk itu saja, tapi ada benefit lain yang kita tawarkan di dalam itu, sehingga harganya bisa menyesuaikan. Sama kopi bisa 10 dapat gitu kan. Nah, karena ada harga lain yang kita bayarkan, ya. Nah, itu terkait sistem manajemen operasional. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan terkait proses input output, juga ada outputnya jadi jasa ataupun barang.
ya, dan menunjukkan arah proses pelaksanaan, dan adalah guide khusus adalah mewakili dua input khusus, yaitu terkait dengan internal external customer, ya, jadi ada vendor, ada customer dan sebagainya, dan juga terkait information on performance, gimana kualitasnya customer di information performance. Oke, kita lanjut terkait dengan manajemen operasi jasa, yaitu pengertian jasa. Jasa atau pelayanan services didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses, dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Nah, dalam perusahaan jasa, pelanggan merupakan input. Ya, kalau jasa, pelanggan input. Selain itu, informasi sebagai input juga diperlukan dalam perusahaan jasa. Industri jasa juga dapat diukur sama dengan manufaktur, ya, produksi, ya, yaitu produktivitasnya, kualitas pelayanan, dan juga efisiensinya. Nah, bicara terkait dengan produktivitas, itu meliputi pelayanan, cara pengukuran pelayanan, keterkaitan kualitas pelayanan, dan juga keuntungan, serta bagaimana meningkatkan produktivitas dan perbaikan kualitas. Ya, itu dari sisi produktivitas. Dari sisi pelayanan, ya, itu sebenarnya bisa dikatakan adalah kepuasan pelanggan. Hal ini harus didukung dengan spesifikasi pelayanan, penentuan mekanisme untuk mengendalikan pelayanan, perilaku karyawan dan pelanggan, dan juga bagaimana mengolah pelayanan agar sesuai dengan spek yang ditetapkan. Satu lagi, bicara efisiensi merupakan proses pemetaan proses, ya, yang disebabkan oleh pelayanan sebuah organisasi, sehingga outputnya itu bisa dinikmati oleh pelanggan dan lebih efektif bagi kebutuhan pelanggan maupun stakeholder di dalamnya. Nah, kalau lihat dari sini, kebutuhan pelanggan itu menjadi kata kunci awal, ya, bicara services, ya. Makanya kalau di service itu jasa itu dia customer oriented, jadi customer yang kita dengerin apa kemauannya, gitu, ya, terkait dengan kebutuhan pelanggan tadi. Ya, dari kebutuhan pelanggan itu masuk ke organisasi, jasa, misi, strategi, dan kebijakan yang tadi kita bahas di awal. Bagaimana kebutuhan pelanggan kita tuangkan secara manajemen organisasinya, misinya gimana, memberikan kepuasan seperti apa, kebijakannya gimana, ya. Selain itu juga ada inputan dari sisi lingkungan. Tadi sudah kita bahas, lingkungan itu pengaruh terhadap regulasi pemerintah terkait dengan kondisi makro, kondisi pandemi dan sebagainya. Itu lingkungan yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, dari sisi itu, setelah kita membuat tadi organisasinya, visi misi, strategi, dan kebijakan, kita masuk menjadi sisi pemasaran dan sumber daya manusianya, ya, bagaimana strategi perusahaan dan siapa yang menjalankan. Jadi kalau bicara pemasaran adalah bagian dari sebuah prosesnya, bagaimana dalam menjual, dan SDM-nya bagaimana dalam yang menjalankan people-nya. Karena proses itu digerakkan, organisasi itu digerakkan dua, proses dan people. Ya, proses itu aktivitinya, people itu orang yang menjalankan. Kadang ada prosesnya bagus tapi yang menjalankan jelek, gitu. Ada kebalikannya, orang yang bagus tapi alatnya nggak mendukung. Ya, contoh misalkan kita punya jasa desainer, gitu kan, orang jago banget, gitu kan, cuman spek laptopnya nggak mendukung, gitu kan, infrastrukturnya nggak mendukung. Tapi ada kebalikannya juga, orangnya laptopnya mendukung banget, speknya tinggi, tapi bukannya main apa, Microsoft Paint, mainnya Excel biasa, ya kan, solitaire atau apalah, gitu kan, game-game jadul. Nah, jadi itu harus seimbang, gitu. Orang yang udah high spec, laptop high spec, ya jadilah, gitu. Jangan sampai udah speknya tinggi cuma buat main game, gitu kan. HP smartphone orangnya nggak smart, kan, gitu. Nah, dari itu semua masuk ke bagian dari sisi operasi, ya, dan outputnya menjadi sebuah desain paket pelayanan dan sistem penyampaian, delivery-nya, ya. Jadi setelah kita membuat satu payung
organisasinya, ada visi misi, strategi dan kebijakan. Dibuatlah proses people dan proses. Ada people-nya, ada SDM-nya yang bertugas, pemasaran, tengah-tengahnya ada operasinya. Output-nya adalah desain paket pelayanan dan penyampaian. Nah, ini baru masuk ke feedback dari si pelanggan, kepuasannya, desain sistemnya dan sebagainya, itu masuk ke proses ini. Inilah flow terkait dengan sistem manajemen personal. Nah, proses penilaian dari pelaksanaan aktivitas perusahaan atau pemantauan terhadap hasil kinerja Nipoleh berdasarkan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kerja yang diinginkan. Nah, itu menjadi evaluasi dalam pengendalian. Jadi outputnya kita harus membuat kerangka dari sisi inputan lingkungan dan customer, baru kita membuat satu namanya organisasi. Organisasi itu dalamnya ada visi misi dan strategi dan kebijakan, lalu berkuat dengan SDM, people, dan juga proses yaitu pemasarannya, dan outputnya adalah kepuasan customer dan juga pembayaran, margin, untung dan sebagainya. Yaitu terkait dengan evaluasi dan pengendalian dari sisi perusahaan. Ya, evaluasi adalah tahapan terakhir dalam setelah direview aktivitas. Ya, ini nanti kita buat aja, kita diskusikan aja dengan contoh-contohnya. Oke, saya lanjut dulu ya materinya. Tadi terkait dengan manajemen personal, intinya kita harus membuat kerangka visi misi ataupun organisasinya. Selanjutnya membuat manajemen proyek. Ya. Oke, saya coba break dulu sampai sini.